Hai sob, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue akan unboxing salah satu mainan baru gue, yaitu temen touring. Ya kalau kalian udah ngikutin IG gue sih pastinya harusnya udah tahu apa yang jadi bakal gue unboxing. Nah, kali ini gue akan unboxing temen touring gue yang sebenarnya udah datang tuh kalau nggak salah dari Desember awal deh. Cuman gue memang baru sempet posting belakangan ini karena gue juga harus nyari spare part. Motornya itu juga gue ganti beberapa part. Jadi ketika gue pakai dan turun dari dealer itu langsung bisa gue pakai, terutama salah satunya knalpot. Langsung aja, yang mau gue unboxing adalah Tara, bukan, tentu aja Tara. Oke, alhamdulillah banget sob. Jadi FYI aja, gue kemarin akhirnya mutusin buat ngambil salah satu motor buat gantiin si Husky. Jadi kalau kalian follow, Husky itu udah gue jual. Ya kurang lebih di awal tahun lah. Terus habis itu gue putusin buat ngambil salah satu motor naked yang ya kira-kira cocok buat dipakai touring lah. Dan tankinya gede, nyaman juga terutama gitu. Nah langsung aja kita cek apa aja yang didapat kalau kita beli motor baru. Nanti kalau buat full review kita akan bikin video terpisah ya. Jadi kalau ini hanya full unboxing, apa aja kalau yang kita dapat. Yang pertama itu ada ini. Jadi kalau lihat ini ada kwitansinya ya sob. Ada harganya juga 2 karena kemarin gue pembayarannya 2 kali bertahap tuh down payment sama satu lagi plus pelunasan. Oke, yang kedua itu ada kunci. Gue dikasih kunci 2 buah dan kuncinya immobilizer ya, karena seri CB650 ini ini udah immobilizer dan ini bener-bener new, belum dipakai sama sekali. Terus ini bisa dilihat nih ada plastik, terus ada buku servis dan garansi. Dan FYI aja, jadi setelah kasus ESAF itu ya sob, si Honda tuh sudah menanamkan garansi 5 tahun buat rangka starting motor Oktober 2023 ke atas. Jadi semua motor Oktober 2023 ke atas itu akan dapat garansi 5 tahun rangkanya, dan ketentuan ya ada syaratnya lah. Terus ini berita acara nih, checklist serah terima motor ya, kalau dicek. Terus ada gratis servisnya juga kalau nggak salah deh. Jadi kalau dicek itu gratis servisnya tadi gua cek itu 4 kali sob. 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu gratis servis dan oli mesin ya kan. Yang kedua itu hanya jasa servis only. Yang ketiga juga jasa only. Yang keempat juga jasa only. Jadi kalau motor ini nggak dapat filter oli. Kalau waktu gue beli ZX itu kan gue yang pertama tuh gratis filter oli sama servis, sama nanti yang terakhir gratis filter oli sama servis. Nah cuman bedanya kalau si ZX itu hanya periodenya setahun, tapi kalau dia ini bulan ke 24 atau KM 18.000, artinya 2 tahun atau KM 18.000, mana lebih tercapai dulu gitu sob. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada buku pedoman detail ya kan, ada buku pedoman set. Pokoknya kemarin gue udah sempet baca lah. Sebelum pakai gue selalu nyempetin buat baca karena ini safety dan penting banget. Oke, terus yang ketiga ini ada checklistnya nih. Jadi kalau dicek ini dapatnya apa aja sih. Oke, kita cek ya. Mirror, terus aki, buku panduan, jaket, safety helmet, service manual, setting set JD3. Oke, nah diantara semua ini yang nggak ada itu hanya jaket. Jadi kalau helm ada ya kan, terus service manual ada tadi, terus back mirror ada 2 biji, terus baterai ada di dalam aki maksudnya, buku panduan tadi ada juga gitu sob. Dan setting set itu toolkit ada di dalam. FYI aja nih, helmnya juga belum sempet gue buka. Nah, sekarang gue mau cek nih helmnya kayak gimana sih. Ini dia nih helmnya. Wih, helmnya adalah TRX versi modern, kagak ada tulisan CB650 nya. Ini bener-bener kayak TRX si anjir. Harga 10 juta helmnya beginian cok. Jadi gue kasih liat no kan. Dan gue saranin lo nggak pakai nih helm, oke? Oke, ini helmnya bener-bener gue baru buka, serius.
Jadi ekspresi gue yang gue kasih ke lo tuh tadi barusan bener-bener ekspresi tanpa disetting. Oke? Terus sekarang kita buka. Gue juga penasaran sob. Oke, sama kayak ZX. Jadi immobilizer aktif ketika dia ada ketip-ketip di sini dan kita cek. Wih, KM masih 1, gigi gue masukin sob biar aman. Jam juga masih 1 karena belum disetting. Terus ya nanti akan detail review akan gue bahas detail sob di video terpisah. Jadi itu aja untuk video kali ini. Salah satu lagi, ini akan gue coba jejerin kalau dia dibandingin sama GSX terus sama si MT ada di dalam motornya. Itu ketika nanti kita jejerin di depan, ya kan, jejer 1, 2, 3 itu looks-nya kayak gimana, nanti kita lihat perbandingannya secara overall, oke? Nah ya, satu yang udah gue ganti itu Akrapovic. Itu nanti suaranya dan videonya kan gue bikin terpisah ya. Sama unboxing Akrapovic, kalau beli Akrapovic baru itu dapat apaan aja. Oke? Sip, coba gue jejer dulu, oke sob? Oke sob, jadi ini kalau kelihatan komparasi antara motor CB650, MT25 sampai GSX 150. Nah, kalau di compare sama CB 650 sama GSX, ini GSX yang notabene motor ya nggak gede-gede banget dan untuk ukuran 150 cc bahkan di compact kelihatan kecil malah menurut gua. Ini si CB tuh kayak kelihatan nggak gede-gede banget, beda banget waktu gua jejerin sama si ZX 250R, ZX25R tuh bahkan kelihatan lebih besar gitu. Terus kalau di compare sama si Husky Varna, dia kelihatan lebih gede lagi karena Husky Varna tuh kelihatan lebih jangkung. Sedangkan kalau si GSX sama CB650 itu nggak overweight, nggak kelihatan gede lah, nggak lebay lah gedenya. Bahkan kalau di compare sama yang MT25 nih, dia hampir mirip-mirip besarnya. Dimensinya kalau dilihat nih secara sekilas nih mirip-mirip noh. Tuh ya, gue liatin noh. Memang yang kelihatan beda ketika kita kelihatanin di sektor mesin. Sektor mesinnya si CB650 ini kelihatan lebih berisi. Ya kan, kelihatan lebih gambot. Sedangkan MT25 itu cukup lah ya, padat gitu. Tapi kalau dilihatin secara body, nah itu dia. Antara MT25 sama CB650 itu yang enggak, ya kalau gue boleh dibilang tuh si CB650 itu bahkan nggak begitu kelihatan besar kalau dari depan. Nah kalau dari samping si MT25 sama CB650R tankinya walaupun MT25 itu kondoman itu kelihatan juga nggak begitu gede-gede banget. Nah kelihatannya dari gini nih. Oke, nih tankinya MT25, nih tankinya CB650. Meskipun tankinya dia kondoman, tapi dia tangki 14 liter loh ya. Kalau si CB650 ini tankinya 15 liter, hanya beda seliter setengah lah kurang lebih. Kemarin gue habis isi gitu. Ini kalau dilihat dari samping agak nyerong dikit, itu kelihatan ya masih sama-sama gagal lah untuk kelas 2,5 sama 650. Bahkan kalau dicek, gue nggak tahu ya antara wheelbase-nya dia sama wheelbase-nya si, nah gue ngeceknya dari sini deh. Nah, gue nggak tahu ya antara wheelbase-nya si MT sama si CB650 itu hampir mirip-mirip kalau dicek ya. Tuh, panjang itu hampir mirip-mirip. Ini agak mundur dikit, tapi ban depannya si CB itu agak lebih mundur. Tuh ya, tuh sob. No, kalau disejajarin. Bahkan si CB itu kalau kelihatan tempat joknya itu agak sedikit lebih pendek daripada si MT yang lebih panjang karena buntutnya itu MT jelas lebih panjang. Kalau ini yang kelihatan lebih panjang itu tempat plat nomor sama sennya gitu sob. Jadi kalau dilihat dari belakang gini, CB650 ini nggak begitu kelihatan gede-gede banget sih menurut gua di compare sama si MT25. Bahkan kalau dinaikin nanti kalau gue lihat dari impresinya full itu juga nanti kita akan coba lihat ya sob gitu. Sip, kita tunggu full reviewnya dan thank you udah ngeliat video kali ini sob. Bye bye.